KKS pertama di Januari 23. Saya jangan berisik dulu ya, Oma mau berdoa dulu ya. Andrea jangan berisik. Kok ini gua tiba-tiba keluar sih? Kita berdoa bersama-sama. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih bahwa kami diizinkan berkumpul bersama-sama melalui Zoom ini bersama Romo Ferdi yang ada di Belanda. Kami mengucapkan rasa syukur dan terima kasih sekali lagi bahwa kami boleh mengisi ruang hati yang mulai kosong karena sudah beberapa lama kami tidak pernah bertemu di dalam KKS ini. Tuhan, hari ini kami akan berbicara mengenai tahun baru, perjuangan baru. Bimbing kami supaya kami mengerti apa yang akan Romo Ferdi berikan kepada kami, sehingga kekosongan hati kami akan segera mulai terisi kembali. Karena hidup adalah perjuangan, setiap hari pun adalah perjuangan. Tetapi bersama Engkau, kami berani untuk berjuang bersama-sama denganmu. Terima kasih Tuhan Yesus bahwa kami ada bersama-sama dengan teman kami di Zoom ini. Kami juga ingin mendoakan, mungkin ada beberapa teman yang belum bisa hadir karena kepentingan mereka. Berkati mereka juga dan mereka akan segera hadir walaupun mereka terlambat. Terima kasih Tuhan sekali lagi. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. 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 Silakan Romo Ferdi. Yang dibaca apa ya Romo? Matius 2 ayat 1 sampai 12. Matius 2 Romo. Matius 2. Epifani kan? Ya. Orang Majus. Matius 2 ayat 1 sampai 12. Betul nggak sih? Kayaknya ini minggu kemarin nih. Halo, kok nggak ada suara apa handphone? Oh, itu ya, hang ya. Herodes, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka,
Bila mana bintang itu nanti nampak, kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Terpujilah Kristus. Selamat pagi semua, selamat tahun baru, selamat hari baru. Selamat siang, Selamat. Romo. Apakah ada yang sudah baca teks ini, mempersiapkan, lalu mempunyai pikiran? Apa saja pikiran, merasa bahwa pikiran itu lurus atau pikiran itu belok kiri atau belok kanan? Silakan bercerita. saya ya Romo. Ya. Saya waktu menghadiri misa ini ternyata misa Korea. Yang udah pasti nggak ngerti apa artinya ya Romo ya. Tetapi kemudian saya mulai baca kembali di rumah. Aku baru bilang, Apa? guruku bilang yang buat jam 4 ini. Ya. Tunggu Romo, sorry apa? Udah diterima absen Bu, tapi dia nggak bakal bikin online. Jadi nggak ada kelas buat online. Harus. Oke, sorry. Confirm. Tapi absen tuh udah diterima. Oke, kemudian sampai di hotel saya mulai saya baca dalam bahasa Indonesia tentunya dan saya merenung. Tetapi yang terbersit dengan saya epifani, menemukan Tuhan. Tadi Ina baca, Romo kasih bacaan hari Minggu. Tetapi dari sisi lain, saya jadi teringat Romo, kita menemukan Tuhan. Tetapi yang ada yang sedih buat saya Romo, yaitu pada saat caranya kan memang masih di belakang sebelum tahun baru. Tetapi berapa banyak martir-martir bayi yang meninggal ya Tuhan, ya Romo ya. Gara-gara Yesus ini lahir karena ceritanya kan terbalik. Orang Majus ini pada saat ketemu dengan Herodes, kan dia bilang mau melihat bintang. Iya, tapi nanti kamu datang kembali ke sini ya, karena saya ingin melihat sang raja, begitu kan kata Herodes. Kemudian si orang Majus itu, bertiga orang Majus ini kan dia tidak datang ke tempat yang jalan yang sama, dia cari jalan yang lain supaya tidak bertemu dengan Herodes, ya kan? Untuk bertemu dengan setelah bertemu dengan Yesus. Tetapi di balik cerita itu kan itu perjalanan yang kalau teman-teman ingat itu kan ada hari martir kan, bayi-bayi yang dipenggal di bawah 2 tahun oleh Herodes kan, bayi laki-laki yang dipenggal semua. Itu yang saya lihat Romo. Kita menemukan Tuhan, tetapi yang saya cukup prihatin dan cukup sedih bahwa ada bayi-bayi yang ditakdirkan untuk harus mati demi kita menemukan Tuhan. Teman-teman ingat nggak sih kejadian itu? Ya kan ada kan hari martir bayi-bayi karena si orang Majus itu tidak balik ke tempat Herodes, makanya Herodes melakukan pembunuhan massal anak pertama di bawah 2 tahun dibunuh semuanya. Bayangkan itu darah-darah. Bayangkan itu.
Jadi itu yang saya ingat. Kami menemukan Tuhan pada saat Epifani. Tapi sebelumnya ada peristiwa yang sangat mengenaskan. Bagaimana seandainya itu adalah anak kita. Itu aja yang saya renungkan di situ. Gimana perasaannya? Kita bahagia menemukan Tuhan Yesus pada saat di palungan itu, tetapi di saat itu berapa banyak bayi-bayi itu berkorban demi Yesus. Itu aja Romo, renungan saya pribadi pada saat saya di kamar setelah Terima kasih Risa. saya baca itu. Thank you. Ada yang lain? Ya, saya deh Romo, Oke. dikit. Tadinya nggak punya tapi begitu Risa bilang kesian bayi-bayi, iya. Bayi-bayi yang dibunuh. Saya melihatnya dari sisi yang lain sih. Sudut pandangnya beda. Iya, karena Tuhan membuat manusia untuk memilih. Herodes memilih untuk berbuat dosa. Sedemikian besar dosa itu hingga banyak bayi-bayi yang mati. Banyak orang kehilangan anaknya. Padahal yang ditakutkan Herodes adalah dia tahu, karena dia tahu pasti isi daripada Taurat, maka ada seorang raja dari Yerusalem. Tapi dia tidak mengikuti firman Tuhan. Dia hanya mau mengikuti firman Tuhan yang menguntungkan pribadinya saja. Namun jika ada raja baru, tentu dia akan tersingkir. Oleh karena itu, dia sudah tidak lagi memikirkan firman Tuhan. Dia hanya mementingkan dirinya sendiri, yang kadang-kadang merugikan orang banyak, bahkan begitu masifnya. Sehingga dia pun berbohong, seolah-olah ingin menyembah raja yang baru. Kebohongan dosa-dosa itu banyak yang dia lakukan. Lalu saya introspeksi kepada diri saya. Apakah dalam tahun ini saya harus takut akan Yesus mengganggu kehidupan saya? Apakah saya harus takut dengan Yesus karena pada hari Minggu saya harus ke gereja, sementara saya sedang asik di kafe? Apakah saya takut akan Yesus karena saya harus memaafkan orang lain, sementara dia menyakiti hati saya? Apakah saya harus takut akan Yesus karena keluarga saya banyak yang pergi aktif di gereja, saya sendirian, tidak ada teman. Dan masih banyak lagi ternyata ya. Cuman apakah saya bagian dari orang yang memilih menjauhi Yesus, padahal saya tahu, saya baca Alkitab demi kepentingan saya. Dan itu saya lakukan untuk perjuangan saya di dalam tahun ini. Karena dosa yang saya buat tentu akan merusak besar. Misalnya saya malas pergi ke gereja. Sudah pasti anak-anak saya juga tidak akan mau ke gereja. Mungkin nanti keturunan selanjutnya dan selanjutnya. Seperti anak sulung yang dibunuh oleh Herodes. Begitu masifnya. Maka perjuangan saya mungkin yang tahun ini saya akan berjuang melawan keinginan saya sendiri. Begitu Romo. Terima kasih. Ada yang lain? Terima kasih Risa, terima kasih Riki. Halo. Ya, Romo dengar. Indra. Oke. Yang lain, gua tunjuk Ibu. ya. Ya. David, ayo Fed. Udah baca firman ini, apa menurut pandangan kamu? Nggak perlu harus benar ya. Apa aja? Enggak, ini saya mau nanya aja, Romo.
orang Majus mencari jalan lain setelah melihat Tuhan Yesus lahir itu, dia enggak kembali ke Herodes lagi. Apakah dia udah tahu kalau dia kembali ke Herodes lagi, Herodes akan datang menemui Tuhan Yesus, Akan membunuh. akan membunuh ya. Nah, Kalau dia mencari jalan lain sehingga Tuhan Herodes nggak tahu kalau di mana tempat Tuhan Yesus dilahirkan itu ya, Romo ya. Sehingga Tuhan Yesus nggak dibunuh gitu. Gitu aja, Disimpan, Romo. Romo. Oke. Pertanyaannya nanti disimpan ya. Untuk Ya. David. Ya. Siapa Ina? Ada mungkin Ina? Dila kalau ada nggak sih, Dila? aku kemarin ikut di Stefanus, di sini Epifani itu pengertiannya adalah penampakan Tuhan, penampakan diri ya. Jadi kalau di dalam iman kita, Tuhan tidak hanya menciptakan aja, tapi turut menyertai dan menyelamatkan ciptaannya. Jadi kayak 3 orang Majus dari timur datang untuk menyongsong dia. Melalui kesaksian ini Tuhan bisa menampakkan dirinya lewat siapa aja. Terutama misalnya contoh soal ya, udah pasti yang orang ini terus terang saya banyak sih merasakan seperti itu ya. Jadi mungkin dalam keadaan susah Tuhan menampakkan diri. Saya ke teman-teman dekat, misalnya ke Risa, ke Ade, ke siapapun ya. Itu jadi di sini melalui kesaksian ini Tuhan bisa menampakkan diri lewat siapapun saja yang ada di sekitar kita. Refleksinya aku di sini adalah bersegera datang menghampirinya, lebih mencari dia dan mendekatkan diri. Pertanyaannya adalah, sudahkah aku atau teman-teman semua merasakan bahwa Tuhan itu bisa menampakkan dirinya lewat siapa aja itu. Jadi kalau di sini kesimpulan adalah Tuhan menghendaki sampai akhir hidup kita dijumpai tetap setia. Sebab tanpa kesetiaan percumalah pengiraan kita kepadanya. Jadi orang percaya harus berani menjadikan Tuhan dan kerajaan surga sebagai satu-satunya kebahagiaan. Sementara aku itu aja yang aku tangkap waktu di Stefanus hari tanggal 8 itu. Terima kasih Itu banyak. dan banyak Romo, kalau saya mau kasih kesaksian, kita tuh nggak perlu takut ya. Tuhan tuh kadang-kadang kita punya masalah itu justru ya Tuhan menampakkan diri tanpa kita sadari gitu loh, melalui bisa Risa, bisa Ade atau siapa sekeliling kita gitu loh. Itu dan kita harus percaya itu, bahkan menjadikan kita mencari dia. Itu aja, Rom. Oke. Kalau diceritain banyak. Indra dong, Indra. Terima kasih. Ya, Indra. Terima kasih. Selamat tahun baru, Indra. Iya, selamat tahun baru. Selamat tahun baru juga untuk Romo Ferdi. Semoga Selamat semua tahun baru. teman-teman kita dan kita semua tahun 2023 kita bisa melaluinya dengan baik, bisa selamat sampai nanti akhir tahun. Saya sebenarnya tuh mau menanggapin yang Ricky. Saya dengerin tadi Ricky ngomong, dalam hati saya batin, aduh, Ricky ini punya niat yang baik untuk tahun 2023 ini ya. Kayaknya dengan kesungguhan dia ingin memperbaiki iman, bukan iman sih sebenarnya. Kayak dia bilang tadi, kalau saya nggak ke gereja, gimana nanti anak saya, turunan saya gitu. Jadi saya akan mungkin lebih sering ke gereja. Dengan cara itulah dia lebih mendekatkan diri sama Tuhan. Itu enggak sih, Rick? Aku menanggapinya begitu. Jadi suatu niatan yang sangat-sangat baik ya. Untuk saya sendiri di tahun 2023 ini sepertinya saya lebih mikirnya itu bahwa saya kemungkinan di tahun 2023 ini lebih banyak
nggak terlalu menuntut dibanding tahun-tahun lalu. Kayaknya kok di tahun-tahun lalu itu banyak sekali tuntutan, doa-doa yang hanya ditujukan untuk kepentinganku sendiri. Inilah, itulah. Tapi saya berharap dari hari ke hari, saya ada keinginan di tahun 2023 ini lebih banyak misalnya mendoakan untuk orang lain. Kemudian saya boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Jadi lebih aktif juga dalam kegiatan lingkungan, kegiatan gereja. Amin. Amin. Seperti itulah intinya. Jadi saya lebih banyak di tahun 2023 ini saya ingin banyak mendoakan untuk orang lain dibanding untuk diriku sendiri. Kalau kemarin itu 2022 atau sebelumnya mi apa-apa untuk mi gitu. Kalau sekarang saya berharap ada kemajuan. Itu saja Romo. Saya ingat ini apa? Aku mau dengar Ikan Lila mie. Romo ya. Sorry, satu lagi Lil. Gimana Ya, Lil? Kak, lagi di luar tapi nggak apa-apa ya, aduh suaranya masih begini. Tapi bisa Selamat ngomong. siang, bisa. Oke. Selamat siang Romo Ferdi. Iya. Suaranya Selamat tua siang, ya. Lil. Kelas Udah Ania, nenek-nenek. di tahun baru ini. Di The tahun big- baru The ini, big gracious ya. Great. iya banget itu. Dan kalau dihubungkan dengan maksudnya dihubungkan dengan firman Tuhan, kalau aku ngelihat bahwa Tuhan itu akan menyertai. Jadi gini, malaikat kan ngasih tahu bahwa orang Majus jangan ke situ lagi. Jadi artinya Tuhan itu ngasih tahu bahwa kalau ada rencana-rencana jahat tuh, kalau anak-anaknya yang percaya nggak bakalan kena deh, maksudnya nggak bakalan tertimpa. Kalau memang misalnya itu akan mencelakakan kita. Ngerti nggak sih Karissa maksudnya gitu. Jadi Kita harus kita itu mendengar benar-benar ya, dijaga, tanda-tanda, iya, ada tanda-tanda. tanda-tanda itu. Tuhan Dan kita nggak malaikat usah menjaga khawatir. kita. Iya, dan kita nggak usah khawatir bahwa Tuhan tuh pasti akan jaga kita, sama seperti orang Majus, nggak usah, jangan balik lagi ke situ. Malaikat kan bilang gitu, Tuhan bilang gitu ke mereka, karena Tuhan Yesus dihindari dari segala rencana jahatnya Herodes gitu loh. Itu yang aku percaya bahwa di tahun ini pun saya percaya bahwa kita semua akan dihindari kalau kita benar-benar percaya dan berharap benar sama Tuhan. Itu aja kali. Betul. Tapi ada satu poin, Lil, bukankah Iya. manusia harus bergumul di bumi? It's the point. Iya sih benar. Dan itu pergumulan kesetiaan kita kita ini yang memang kita seolah-olah sudah ditakdirkan, dalam arti kata Iya. bukan kita tidak percaya dengan takdir, tapi takdir yang berbeda, bahwa itu kata ayat. Iya. Bukankah Iya, benar. manusia memang harus Dan itu harus kita imani bahwa itu Tuhan sedang mengasihi kita untuk kebaikan kita sebenarnya. bukan menghakim, bukan menghukum. Betul. Iya. Thank you, itu aja. Terima kasih. Romo mau diterusin dulu Romo, atau masih ada Romo mau dengar dari teman-teman? Kalau ada yang masih mau, kita ini kalau sharing itu bersama. ada. Terima kasih. Kalau aku ngelihat firman ini waktu hari Minggu juga, aku cuma mikir kalau kita mendengar mau mendengarkan suara Tuhan atau enggak, kalau kita mau deket sama Tuhan tuh sebenarnya gampang kalau buat aku ya. Kamu buka hati kamu, Tuhan nanti yang tunjukin jalan gitu buat aku gitu. Dan kalau udah Tuhan tunjukin jalan, ya didengerin gitu aja sih kalau aku ngelihatnya kayak gitu. Baca ini juga kalau kita mau ke jalan yang benar, Tuhan akan tunjukin jalannya gitu aja. Terima kasih Romo. Ya. Siapa lagi, Kak? Siapa lagi ya? Udah semua siapa, Rek? Lani. Oh, Lani. Anti mau nggak? Anti mana? Anti ada ya? Halo? Oh iya, Anti atau Lani dulu? aku deh. Oke, Anti silakan. Kalau aku sih lihat dari sisi orang Majusnya, dia kan banyak dia berikan mur, kemenyan dan emas. Sekarang dari diri kita aja.
apa yang bisa kita berikan kepada Yesus. Seperti contohnya kita aktif di gereja, rajin ke gereja. Kan Tuhan udah baik sama kita. Jadi apa yang kita bisa beri kepada Tuhan, itu dia. Udah itu aja. Oke, thank you. Lani, ada Kalan? Ya sih, cuma ya aku tuh ya sekarang ini kemarin-kemarin kan ibu gua down banget, itu apa, sakit banget, nggak mau makan, udah lemes gue. Sekarang ini doaku ya, aku sekarang berserah gitu. Aku ngeliat ibuku umur segitu kayaknya kasihan gitu. Karena aku berserah benar, dulu kan aku lindungi ibuku, jagain kesehatannya, jangan sakit gini-gini. Sekarang aku berserah, aku ikhlas. Ya Pak, tolong Tuhan tunjukin di mana yang terbaik deh buat ibuku gitu. Memang sekarang ini aku nggak bisa terlalu aktif dulu di luar. Tapi ya di rumah aja sih. Jadi maksudku aku masih punya tanggung jawab gitu, tahu nggak, satu tuh yang masih berat buat aku ninggalin gitu. Jadi sekarang ini berserah sama Tuhan, aku ikhlas kalau memang Tuhan mau udah panggil. Oke. Jangan diberat-beratin. Rek, Ya. gue mau menanggapi pertanyaan tadi kan ditanggapi oleh Indra ya. Aku juga ingin menanggapi pernyataan Reki tadi. Ternyata begini Rek, kesucian hidup ya, kesucian hidup berarti memiliki kekurangan-kekurangan dan berupaya mengatasinya. Itulah hidup kita. Kalau kita kesucian hidup kita yang gereja, whatever, berdoa, Dominikan awam, apapun itu, itu memiliki kekurangan semua dan berupaya mengatasinya. Namun kekurangan-kekurangan kamu akan tetap kamu miliki sampai akhir hayat kamu nanti, Rick. Jadi itu memang itu yang terjadi di dalam hidup kita. Dan terus untuk yang Ina tadi ya, Lila, sorry. Lil, hidup ini adalah semua yang pergejolakan yang pernah kamu rasakan, begitupun juga teman-teman semua. Ini adalah takdir hidup kita di bumi, Lil. Ini takdir kita hidup di bumi, berjuang demi cinta, ya, sampai saat terakhir. Deo gratias. Syukur kepada Tuhan. Jadi selama kita masih ada di bumi, hidup lu akan berjuang terus. Makanya tema yang aku ambil, tahun baru, perjuangan baru, don't worry. Itu yang aku ambil. Karena memang kita ditakdirkan hidup kita ini untuk berjuang sampai akhir hayat kamu. Dan kesucian yang Reki lakukan semua, itu adalah kekurangan. Masih banyak kekurangan dan kita harus menghayati itu, dan selalu akan kurang sampai kamu meninggal nanti. Harus itulah tema diperjuangkan yang juga. kenapa aku memilih tahun baru, perjuangan baru. Ini sebenarnya adalah moto dari Santo Jose Maria yang aku ambil. Aku rasa udah, Romo. Makasih. Karena lagi apa? Oh, Lena satu lagi. Len? Iya. Lena, ini ya? aku cuman melihat dari dua hal. Yang satu melihat dari sisi Herodes yang pura-pura mau datang menyembah Allah tapi punya maksud jahat. Ya. Nah, itu mendatangkan kehancuran. Tapi sikap daripada orang Majus yang atas dasar mimpi, dia tidak kembali kepada Herodes, tetapi dia taat dengan suara Tuhan, itu yang membuat mereka menjadi sukacita. Oke. Demikian juga kita, kalau misalnya kita taat, kita mau mendengar suara Tuhan, tapi itu juga suatu perjuangan. Kadang-kadang ini suara Tuhan atau bukan ya, gitu ya, Iris ya, benar. Iya. Itu juga kita harus benar-benar juga harus berjuang untuk itu. Untuk taat pun kita harus berjuang loh. Kadang suka ada males. Nah itu kemalasan itu harus diperjuangkan, sama kita harus melawan.
Nah itu kan suatu Iya. perjuangan juga. Itu aja. Terima Oke. kasih. Sudah semua atau ada yang masih mau Makasih. berbicara? Tante Riri Emma. udah berjuang mencari jalan yang lain tuh, udah parkir dia. Oh, Riri. Oke, Riri mau silakan mencari jalan yang lain. Joyce belum. Oh, ada Joyce ya, Jo. Joyce ada, Jo? Udah, Jo. Aku lagi mau jalan kaki, Rek, sekarang. Ya, oke deh. Kalau aku lihatnya gini ya, pertama dari bacaan ini para gembala, kedua para sarjana atau orang majus, terus ketiga adalah orang-orang beriman. Jadi kuncinya satu yakni bagaimana hati kita memiliki kerinduan berjumpa dengan Tuhan. Dan untuk di awal tahun 2023 saya sudah memulai untuk rajin ke gereja. Karena kemarin saya nggak pernah ke gereja karena tadinya pikirnya belajar ke gereja. Oke. Kirain ada gereja, peduli Riz. lindungi. Soalnya Ada kemarin apa? kan kalau mau ke gereja mami nggak mau. Jadi aku nemenin mami pakai online. Tapi sekarang aku paksa mami ke gereja, ternyata mau. Jadi sudah harus dimulai lagi tahun ini rajin. Ya itu. Oke. Riri udah turun atau mau berbicara? Sungguh bentar, Riz. Oh, Riri mau bicara, Ri? Tapi orang di Jepang itu taat-taat semua. Aku bahagia banget ngeliat gereja penuh. Oh ya? Dan kolektornya itu kita maju ke depan, taruh sendiri-sendiri ke depan. Jadi kalau semua orang wajib kolektor kayak komuni gitu. Jadi kayak komuni ngantri, terus masukin kolektor di box begitu. Jadi kalau yang nggak mau kolektor ya duduk kan, malu. Unik juga Romo, ternyata Romo. Itu gereja Korea kalau saya tidak salah. Iya, enggak gereja kan di sana setiap gereja tuh bermacam-macam bahasa, Inggris, Jepang, Korea, Filipina, Indonesia kagak ada. Mereka pakai tutup kepala kan? Iya, itu kayak gitu. Itu di Eropa kan juga pakai tutup kepala. Aku di Eropa gituan, apalagi di Meksiko ya. Gitu. Jadi gue pikir, waduh hebat juga ya. Ternyata orang-orang Korea maju dengan pesat ke iman Katoliknya, ya. Kagum saya melihat itu. Dia ngomong Korea, gue ngomong Indonesia. Aku percaya akan Allah. Dia kagak tahu bahasa apa. Riri, ada nggak, Ri? Atau kesimpulan Romo aja dulu, Riz. Oke, silakan Romo. Kan menjawab kita-kita. Udah semua Begini. ya? Oke. Tante Emma ada yang mau nggak? Sorry, satu lagi. Tan? Atau Mira, kalian mau ngomong, Mir? Mira, atau Mira? Saya senang kalau semua orang bisa bicara. Senang saya. Ayo, Anda Tante satu Emma. bukan orang, mau iPad. Tante Emma mau ngomong atau Mira Rima? Kalau Tante? Ya, silahkan. Mama suka-suka ngungkapin, Kak. Oh, gitu. Kalau aku sih, kalau dari tadi dengar-dengar, kalau aku percaya aja walaupun misalnya ada kesusahan, walaupun aku tahu sih pasti ada yang dikorbankan gitu, maksudnya menjadi apa ya, kan firman Tuhan misalnya bilang A, kan pasti ada orangnya yang disebut A itu, misalnya menderita gitu. Tapi aku percaya aja mau kita jadi si A atau jadi yang masih dilindungi gitu, aku percaya aja semua Tuhan tuh maksudnya baik. Oh, walaupun aku merasa penderitaan, tapi aku percaya bahwa aku mau menerima penderitaan yang Tuhan berikan buat aku, karena aku tahu ini pasti untuk kebaikan aku, gitu, Mir, mungkin. Iya, mau aku atau orang lain, misalnya atau kan ada orang lain lain juga menjadi korban, maksudnya bukannya korban, maksudnya menjadi si A itu, pasti kan menjadi berat silih, juga. ya. Walaupun mungkin si A ini lebih baik daripada kita gitu, walaupun kita tetap masih dilindungi Tuhan gitu. Jadi aku percaya mau jadi korban atau mau jadi yang masih dilindungi Tuhan, Tuhan maksudnya ada maksud baik gitu.
Itu aja sih Kak, Semuanya adalah Pak Romo. Hmm. Walaupun Oke. berat. Iya. Tema sehat ya. Sehat, puji Tuhan. Iya. Iya Kak, udah gitu aja Kak. Romo Iya. makasih. Riri udah join turis. Ri, do you want to talk? Iya, udah join tadi. Aku sambil jalan kaki nih. Hah? Kedengeran nggak suara aku ya? Denger lah. Denger banget. Iya, Romo, teman-teman semua, dalam perayaan Epifani, penampakan Tuhan dan pokoknya semua ya, itu kayaknya semua berkaitan ya. Tapi yang mungkin Riri bisa dapat pelajaran adalah pada saat kita berjumpa dengan Tuhan, pada saat kita menyadari bahwa kita berjumpa dengan Tuhan, hidup kita adalah menyembah dan mempersembahkan diri. Itu yang aku dapat dari kemarin di saat misa kemarin. Jadi dua hal itu. Kita datang untuk menyembah Dia yang kita telah temukan, dan setelah itu bukan hanya menyembah, tapi juga mempersembahkan diri. Jadi kalau resolusi kita itu adalah dua hal itu, mungkin nantinya aku juga bisa memahami dan bersyukur atas yang tadi Risa dan Reki sharingkan mengenai bagaimana anak-anak kecil itu, anak-anak bayi itu dikorbankan untuk kedatangan penyelamat kita yang kita sembah. Mereka sudah diberi kesempatan untuk mempersembahkan diri mereka, sehingga aku baca kalau nggak salah di ibadah harian pada hari itu disampaikan bahwa kalau saja mereka tidak dikorbankan, mereka saat ini masih seperti kita, mengembara di dunia ini dalam perjalanan yang mungkin tidak mengenakan untuk mereka. Tapi mereka sudah menemukan cara di mana itu Tuhan yang memberikan kesempatan mereka untuk segera bersatu dengan keluarga kerajaan Tuhan, di mana mereka bisa memuji dan memuliakan Allah di tempatnya yang sesungguhnya. Itu ada di ibadat harian kalau nggak salah hari itu. Itu membuatku juga menyadari, oh iya, dari kacamata kita sedih, tapi dari kacamata iman mereka telah mencapai tujuannya, yaitu mempersembahkan diri. Seperti orang Majus itu, mereka bawa apa yang mereka punya, segala kelemahan kita. Jadi it's all about giving, it's all about Blessing. It's all about blessing ya. Ya, jadi begitu sederhana sebenarnya apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Berjumpa dengan Dia, menyembah Dia, memikul dan salibnya. mempersembahkan diri. Ya, itu aja. Maaf terengah-engah. Ini udah sampai. Terima kasih. Satu lagi Romo, ini biasanya nggak pernah Iya, datang, iya. tapi datang. Ida. Biasanya dia nggak pernah datang karena selalu cucunya ngomong cucu. Sekarang cucunya lagi anteng main apa? Barongsai. Gue baru beliin barongsai dia. Oke, kalau aku ngeliat gini ya, 2022 banyak sekali hal-hal yang apa harapan-harapanku ya untuk lebih dekat lagi sama Tuhan, dan kebetulan juga
dalam 2023 ini aku punya harapan yang lebih besar lagi untuk pembaptisan kedua cucuku. Dan aku bersyukur di sini anak-anakku sudah mulai mau ke gereja tanpa harus lagi dengan paksaan segala macam. Jadi aku merasa punya kebahagiaan sendiri di awal 2023 ini karena satu keluarga kita bisa ke gereja bersama-sama. Walaupun ada satu ganjalan yang belum bisa lepas sampai saat ini adalah aku tetap berdoa untuk Niko supaya Tuhan Bunda Maria menyentuh lagi hatinya. Karena di sini aku lihat Niko tidak punya pegangan. Dia seperti orang yang kehilangan tongkat kehidupan. Jadi harapanku hanya satu aja, ingin kami kembali satu keluarga lagi untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Itu aja, Romo. Amin. Semoga terkabul doamu, Ida. Oke, Romo, silakan Romo Ferdi. Maaf, coba di-chat ya. Ya. Saya ini baru kali ini saya senang sekali nih kita KKS karena semua bicara. Dari rindu, Romo. Sebenarnya itu yang kelompok kitab suci masing-masing memberikan apa yang dia alami, dia pikirkan, dia renungkan untuk di-sharingkan. Karena bisa saja yang pertama kita juga butuh dukungan supaya apa yang kita harapkan itu terjadi pada kita. Yang kedua, itu menjadi pewartaan. Apa yang kita renungkan bisa menjadi buah pikiran dari orang lain. Jadi ada satu, kita juga butuh dukungan dari orang lain. Yang satu, kita menginspirasi pada orang lain. Itu yang bagus. Saya senang sekali. Begini, tahun baru, perjuangan baru. Ada pandangan filsafat yang mengatakan bahwa hidup itu selalu baru. Tidak pernah ada sesuatu yang berulang. Misalnya, gerbang di Repo Indah. Walaupun kita baru saja melewatinya, itu tidak sama ketika kita balik lagi. Apakah debunya tebalnya sama? Tidak. Apakah posisi orang yang duduk itu sama? Tidak. Sesuatu yang baru. Demikian juga dengan kita. Misalnya Riri berangkat dari rumah di tempat yang sama. Kelihatannya sama dengan pengalaman yang diketahui oleh Ricky. Tetapi apa yang Riri alami adalah sesuatu yang baru. Jadi hidup kita, apa yang terjadi di dunia ini adalah selalu baru. Tetapi menjadi pertanyaan, apakah semuanya baru? Ternyata juga tidak selalu baru. Mengapa? Karena apa yang baru itu adalah akumulasi dari apa yang terjadi sebelumnya. Nah, dari dua hal ini saya mau mengatakan bahwa tahun yang baru adalah tahun yang baru, tetapi juga tahun yang merupakan akumulasi dari tahun yang lama. Sehingga tahun yang lama mendorong kita menghasilkan sesuatu yang baru. Demikian juga hidup kita. Perjuangan yang baru. Karena kita punya sesuatu yang terjadi di masa yang lalu, maka kita punya tekad untuk kehidupan yang baru. Nah, saya ketika kita sharing, saya sangat bersyukur karena
kita memilih teks ini, teks Epifani. Teks Epifani itu membuka harapan baru pada kita masing-masing. Sebelum saya lanjutkan, suara saya jelas ya, tidak mendayu-dayu lah. Jelas, Romo. Halo, Jelas ya? banget. Oke. Bersih. Nah, tadi apa yang sebenarnya saya mau gambarkan itu sudah tergambar pada kita semua sebenarnya. Saya mau lihat orang per orang dalam bacaan ini, di mana letak pribadi kita, letak posisi kita. Herodes punya kuasa seperti yang Ricky jelaskan tadi. Tidak mau kuasanya itu digoyang. Dan akibatnya yakni bahwa informasi yang dia punya yang sebenarnya mendatangkan kebaikan, kebenaran, keadilan, dan kehidupan itu dipakai untuk yang sebaliknya. Kehidupan menjadi kematian, keadilan menjadi ketidakadilan, kebenaran menjadi manipulasi, dan segala macam. Dan akibatnya yakni ada pihak-pihak, misalnya tadi yang Risa omong, ada anak-anak yang dikorbankan. Kita hanya tahu anak-anak. Kita bisa, kalau kita refleksikan lebih jauh, bagaimana serdadu yang membunuh. Bagaimana orang tua dari anak-anak yang dibunuh. Bagaimana keluarga, jadi kita bisa menarik pengorbanan dari sikap dari Herodes ini. Dan itu juga bisa menjadi refleksi kita, apakah kita dalam hidup ini sungguh egois sampai-sampai melupakan bahwa hal ini bisa membuat orang lain menderita. Bagus tadi misalnya Indra katakan, saya. Walaupun belum sampai pada titik destruktif, tetapi kalau itu menjadi sungguh kuat, maka bisa menghancurkan orang lain. Misalnya, memanipulasi cerita yang terjadi sehingga orang lain disalahkan karena cerita kita yang salah. Karena cerita kita yang salah, orang tidak bisa melihat yang lain itu secara adil. Atau misalnya kita di kantor. Karena pengambilan keputusan kita yang mementingkan diri sendiri bisa mengorbankan orang lain. Karena kita korupsi dengan waktu, korupsi dengan uang, korupsi dengan jabatan, dan lain sebagainya, hal itu bisa merugikan orang lain. Padahal, mungkin saja di balik itu kita berpikir, ini saya buat akan untuk anak-anak saya. Ini saya buat untuk keluarga saya. Ini saya buat untuk kebaikan saya. Seakan-akan hal itu adalah benar. Padahal kita sungguh tahu ada orang lain yang dikorbankan. Itu dari sikap Herodes. Dari sikap Herodes merasa itu benar karena dia mempertahankan posisi dan juga untuk menjaga keamanan. Sebab kalau ada dua raja, maka itu akan terjadi
perebutan kekuasaan, dan kalau terjadi perebutan kekuasaan antara satu raja dan raja yang lain, maka Yahudi, Palestina itu akan diserang oleh Roma, dan itu akan mendatangkan kehancuran yang maha besar bagi Palestina. Nah, itu dari Herodes yang kita bisa tarik pada diri sendiri. Lalu, imam kepala dan ahli Taurat. Imam kepala dan ahli Taurat ini tahu apa yang sebenarnya terjadi. Nah, yang menjadi yang menjadi kekurangan, kalau kita katakan itu kekurangan, yakni apa yang diketahui itu hanya menjadi pengetahuan, tidak menjadi sebuah tindakan pada dirinya sendiri. Saya, itu banyak sekali informasi yang baik yang kita terima. Ada banyak sekali motivasi-motivasi yang baik yang kita mau bangun. Ada banyak sekali harapan-harapan dan perjuangan baru yang kita mau lakukan. Tapi bisa saja harapan-harapan kita itu tidak menjadi berbuah karena hanya tinggal harapan tanpa realisasi. Mungkin ini juga yang menjadi kritik dari Yakobus, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Imam kepala, ahli Taurat, merasa cukup tetapi tidak berbuat sesuatu. Orang Majus selalu mengevaluasi diri, melihat kemungkinan. Ada kemungkinan itu walaupun tidak jelas, hanya bintang yang jauh di atas, tetapi harapan itu dikejar. Bahwa ada tantangan, iya. Bahwa ada manipulasi dalam hidup mereka, dimanipulasi oleh, dalam hal ini, dimanipulasi oleh Herodes, ya. Tetapi fokus pada apa yang mau dikejar. Hasilnya yakni berjumpa dengan kehidupan itu sendiri. Kita juga tadi itu punya banyak motivasi diri, keinginan diri, harapan. Nah, pasti ada banyak tantangan, pasti. Namun, kita belajar dari para Majus ini, tetap fokus pada apa yang kita harapkan. Misalnya tadi, memiliki kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan. Terlibat, memiliki pribadi yang lebih baik. Itu kan bagus. Tapi pasti kita ada masalah. Masalah dalam setiap pribadi. Namun, masalah itu membuat kita pasti akan menjadi lebih bahagia kalau berjumpa dengan kebenaran itu sendiri. Lalu, Maria Yosef. Maria Yosef memberikan Yesus pada orang yang datang. Apakah ketika dia memberikan Yesus pada orang yang datang,
dia memberikan dalam kemuliaan? Pasti tidak. Mereka memberikan kemuliaan Tuhan dalam hidup mereka. Dalam penderitaan perjalanan mereka dari Nazaret ke Bethlehem, dalam penderitaan mereka dalam kemiskinan, kesederhanaan, memberikan Yesus dalam tantangan hidup mereka ditolak oleh orang lain. Kita juga dengan cara hidup kita memberikan Yesus pada orang lain. Contoh saja, dengan sharing seperti ini itu kan sederhana. Kelihatannya sederhana, tetapi dalam kesederhanaan ini kita membagikan Yesus pada sesama. Kita membagikan harapan pada sesama. Kamu tidak berjuang sendiri, tetapi saya juga berjuang. Kita bersama-sama berjuang. Membagikan. Dan kalau ini terjadi pada kita, maka kita mencapai kebahagiaan bersama, yakni berjumpa dengan Yesus, berjumpa dengan kehidupan, berjumpa dengan kebahagiaan. Nah, tadi sebentar, saya catat sesuatu. Nah, sharing kita tadi, ketika kita sharing, kita selalu merasa bahwa saya mau berusaha lebih dekat pada Tuhan. Saya mau berusaha lebih baik pada Tuhan. Saya mau, kelihatannya sebenarnya sebenarnya secara tidak sadar, Roh Tuhan yang ada pada diri kita itu yang mengatakan demikian. Mengapa orang Majus bisa tahu bahwa ada Yesus? Karena ada bintang. Kalau tidak ada bintang, maka orang Majus tidak tahu bahwa ada Yesus. Maka bintang itu yang menyapa orang Majus sehingga orang Majus bergerak. Karena Allah yang mau lahir lewat Maria dan Yosef, maka Yesus ada di antara kita. Jadi, Allah yang menggerakkan, Allah yang menunjukkan diri, Allah yang membuat niat-niat baik itu ada pada diri kita. Sehingga pada titik ini sebenarnya kita bersyukur pada Tuhan bahwa Allah ada dalam diri kita. Karena Allah ada dalam diri kita, maka kita mau menjadi lebih baik. Kita mau menjadi tahun ini tahun yang baru yang lebih baik untuk kita. Kita mau berjuang bersama Allah. Dan perjuangan itulah yang sebenarnya seperti yang Risa omong tadi itu yang menuju pada kekudusan. Saya ingat ada satu orang, saya lupa namanya. Orang ini itu eremit. Eremit itu adalah orang yang tinggal menyendiri di padang gurun supaya dia menjadi suci. Jadi dulunya begini. Dulu itu kalau mau masuk surga itu gampang, yakni jadi martir. Jadi kalau jadi martir, kepercayaan kita pasti mati langsung masuk surga. Nah, kemudian setelah gereja Kristen diakui oleh negara, maka tidak ada lagi yang dibunuh, tidak ada lagi yang bisa jadi martir. Kemudian orang berpikir, bagaimana cara saya supaya saya bisa menjadi martir dalam tanda kutip. Kalau mati, masuk surga. Salah satu caranya yakni mengungsi di padang gurun, di padang pasir, di tepi laut, dan lain sebagainya. Menderita demi Kristus. Dan ada satu orang ini, dia
dia hidup seperti itu sebagai eremit. Orangnya sangat suci, sangat saleh. Hanya satu kekurangannya, yakni dia punya nafsu yang sangat besar. Satu peristiwa, karena dia sangat bernafsu, bergairah, dia buang dirinya di tengah duri-duri. Biar supaya rasa sakit itu mengalahkan nafsu yang ada. Tetapi itu yang ada terus. Kemudian dia mengambil keputusan untuk mengebiri diri sendiri. Supaya dia fokus dengan Tuhan. Lalu, dan dia mengebiri diri sendiri. Tetapi, hal itulah yang membuat dia tidak menjadi santo. Mengapa? Dia mengeluarkan kekurangannya itu dari dirinya sendiri. Padahal kekurangan dan kelemahan itulah yang menguatkan. Yang membuat orang menjadi santo, menjadi kudus. Berjuang dari kekurangannya. Itu yang sebenarnya mau dikatakan oleh Paulus. 2 Korintus 12 ayat 10. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Dan sebenarnya saya yakin kita semua pasti ada sisi gelap, sisi menderita, sisi lemah, sisi kuat, sisi tantangan, dan selain sebagainya. Tetapi kalau kita fokus pada Tuhan juga, kita fokus pada hidup yang baru, pada niat-niat baik kita ini, maka yang lemah itu yang menguatkan kita. Yesus yang lemah, bayi yang lemah, yang menguatkan kita. Itu saja yang mau saya sampaikan. Terima kasih banyak. Dan saya lebih berterima kasih karena kita mau sharing semua. Saya senang sekali nih. Romo, berarti ada Fransiskus kedua ya? Dia kan begitu waktu dia, ini kan dia berguling-guling di pohon mawar berduri ya. Asisi. Terus tapi karena Tuhan mengizinkan mawar itu tidak menjadi berduri. Dia kan lagi birahi tuh. Birahi gimana caranya untuk mengatasi birahi itu, dia guling-guling di pohon mawar. Karena sakit kan duri-durinya. Tuhan mau mengizinkan hilang durinya. Sampai sekarang di Asisi. Nanti Romo kalau ke Asisi Romo lihat itu ya, mawar tidak berduri Romo. Ya. Itu Fransiskus tuh. Saya senang sekali nih. Saya catat semua apa yang kita sharing ini. Ketoprak. Makasih Romo. Misalnya Joy bilang, hati kita memiliki kerinduan berjumpa dengan Tuhan. Ya. Itu yang menjadi waktu ketika omong saya apakah saya sebagai imam juga selalu merindukan berjumpa dengan Tuhan. Walaupun saya punya waktu yang selalu Oh ya, tadi yang saya catat juga ketika bicara mengenai menjadi pengorbanan, dunia tidak ramah pada kebaikan, kebenaran, keadilan, dan kekudusan. Bahasa lainnya itu tantangan. Romo, Ya, saya suka. Hidup kita ini sebenarnya pendek ya Romo ya. Kemarin telah berlalu kan, kehidupan Romo kemarin telah berlalu. Dan hari ini kita lagi di Zoom ini teman-teman,
Ini lagi sedang berlalu, bentar lagi juga berlalu. Tetapi banyak yang dapat dilakukan demi kasih kepada Allah dalam waktu yang singkat ini. Itu Joyce, banyak yang kamu bisa lakukan Joyce. Kalau mengenai waktu mah kita sangat pendek. Kemarin berlalu, sebentar lagi udah berlalu nih kita Zoom kita. Sebentar lagi ditutup sudah berlalu. Tetapi yuk banyak banget apa yang bisa kita lakukan buat Tuhan kita. Terutama untuk mengisi kekosongan hati. Makanya kita mulai KKS lagi Romo. Ternyata banyak yang kosong hatinya. Riz nggak KKS, nggak kepikiran, gue bilang gitu. Lagi kedinginan. Saya senang. Akhirnya Rabu ini padahal terus terang saya masih jet lag ini Romo. Masih apa ya, capek banget. Tapi ya udah, karena kerinduan teman-teman membuat motivasi saya menemukan Romo Ferdi di layar kaca ini. Makasih Risa. Saya senang. Ada yang mau ditanya? Oh, David tadi pertanyaannya. Ya, David Romo. belum tuh. David, ya. Protestan tuh jarang sekali menceritakan mengenai orang Majus, Romo. David adalah seorang Protestan. Jadi wajar dia kalau bertanya seperti itu, Romo. Begini, disuruh melewati, kita hanya bisa tahu dari bacaan Injil, yakni bahwa orang Majus diperingatkan dalam mimpi. Ya. Diperingatkan seperti apa kita tidak tahu, bahwa hal itu menyebabkan mereka mengikuti jalan yang lain. Dan kalau kita mengikuti cerita selanjutnya, dengan analisa geopolitik, pasti kalau mereka kembali kepada Herodes, pasti Yesus akan dibunuh. Kalau dia berani membunuh ribuan anak bayi, apalagi hanya satu orang aja. Gitu. Gitu David. David terjawab tidak David? Terjawab Romo. Ya, dan itu yang sebenarnya menjadi titik refleksi kita, yakni bahwa kebenaran yang saya tulis tadi itu. Ya. Dunia tidak ramah pada kebaikan, kebenaran, keadilan, dan kekudusan. Tidak ramah. Kalau kita mau baik, pasti ada saja yang membuat kita menjadi gemes. Ada keadilan, kita masih mempertimbangkan ini, itu. Tidak ramah. Ya. Oke. Ida masih di situ nggak Ida? Oke, jadi apa yang kamu rasakan itu sebenarnya bahwa kehidupan batin itu terdiri dari memulai dan memulai lagi. Nggak pernah berhenti. Misalnya saya yang rajin ke gereja, rajin misa pagi misalnya. Itu bukan seperti itu. Kita harus memulai dan memulai lagi. Hari demi hari. Kita dapat melihat di dalam hati kita sendiri. Gitu loh. Seperti yang kita dalam hati kita sendiri bahwa kita harus terus berjuang. Tadi yang seperti siapa yang bilang kita terus berjuang untuk memulai hidup yang lebih baik lagi. Gitu. Jadi nggak akan pernah berhenti. Udah selesai. Go, jadi enggak. Memulai tiap hari adalah memulai. Begitu Ida. Betul. Thank you, Riz. Ada yang mau ditanya, teman-teman? Halo? Kalau nggak ada, mau ditutup nih. Ada yang mau ditanya nggak? Atau mau ada tambahan cerita? Diem berarti udah ngerti semua, Romo. Saya senang ini. Saya catat semua ini, saya sambil baca-baca. Ibu Lani mau berserah pada penyelenggaraan ilahi. Karena saya sendiri merasa bahwa kadang-kadang saya mau itu Tuhan yang ikut saya punya mau. Iya, maunya Tuhan ikut apa yang saya mau, toh? Iya begitu, Romo? Iya. Iya, Mo. Atau kadang-kadang merasa bahwa saya punya mau, ini Tuhan punya mau.
Seperti Lani. Dia maunya apa yang Lani mau, Tuhan ikutin. Ternyata tidak ya, Lan? Iya. Justru di situ adalah berkat yang sedang kamu terima dari Allah. Yang sedang kamu terima. Jadi, terimalah dengan senang hati. Betul. Biar mengalir aja. Dan happy, be happy. Engkau sedang melayani Yesus melalui ibumu. Coba kalau itu kamu Yesus, pasti lu mau dong, ya kan? Iya dong. Lebih aduh senang banget, sakit aja terus gitu. Enggak juga ini sebenarnya kali. secara tidak Enggak langsung juga menjadi refleksi saya nih. Kenapa dong? Oh ya. Mau berserah pada penyelenggaraan ilahi, sebab Tuhan akan menyertai, Tuhan akan menjaga. Ini yang bilang. Kelihatannya Romo nggak seperti ekspektasi Romo waktu berangkat dari sebelum berangkat ke Nederland, Romo. Sampai di situ bagaimana, Romo? Apakah ada sesuatu kejutan? Oh, ternyata begini ya, nggak sesuai dengan apa ya, impian atau perkiraan. Udah mulai bisa. Begitu Romo ditempatkan di Belanda, di tempat Romo. Karena Romo bukan sekolah kan di situ. Ya. Kalau sekolah beda, ada waktunya. Misalnya begini. Ini menjadi refleksi saya yang dulu, yang sekarang. Bagus, saya suka. Misalnya begini, cerita saja untuk kita. Kami di sini, ini rumah yang saya tinggal ini bukan rumah kami lagi, kami ngekos. Ini biara yang kami tinggal ini bukan punya kami lagi. Sejak kapan? Kami udah jual, udah beberapa tahun yang lalu dijual. Okay. Jadi biara Redemptoris di Belanda itu nggak ada satupun. Padahal dulu itu hampir di setiap kota di Belanda itu kami punya biara. Tapi karena jumlah orang yang semakin berkurang, ini ada satu yang meninggal lagi di Roermond. Minggu yang lalu ada satu. Ini mungkin dalam 1 bulan ini ada 2 atau 3 lagi yang akan meninggal. Menurut perhitungan dokter ya, bukan Tuhan. Nah, lalu itu kadang-kadang saya dengan Pak Riki kadang-kadang kita ini di sini mau ngapain ini? Setelah belajar bahasa lalu untuk apa? Masa kita jadi pastor hanya untuk belajar bahasa? Nah, jadi secara tidak langsung itu kan saya punya mau penyelenggaraan ilahi itu bagaimana? Kadang-kadang mempertanyakan penyelenggaraan ilahi pada kongregasi Redemptoris di Belanda. Apakah ini masih menjadi kegiatan yang bisa dilangsungkan? Jadi sebenarnya selain saya memberikan masukan ini, saya juga mendapat, makanya saya senang. Itulah yang membuat saya selalu mendorong kita untuk sharing apa yang kita renungkan, kita pikirkan, kenapa yang kita renungkan, kita pikirkan bisa menjadi renungan untuk pribadi orang lain. Gitu ya Romo ya. Bagus, saya suka. Hanya itu dia tempat Romo tinggal tuh ada gerejanya, Mu? Gede. Ada, ini gereja paroki. Begini, waktu saya baru datang itu untuk keuskupan ini kami masuk dalam keuskupan Roermond. Sudah menutup 3 gereja. Di Belanda. Kemudian ada beberapa paroki yang ditutup legalitasnya sebagai paroki dan dia turun menjadi stasi. Oh my Begitu. God, Karena jumlah imam yang makin kurang dan pengeluaran yang sangat besar. Karena di sini misalnya kolekte kan kecil. Kolekte ini sangat kecil di sini. Misalnya di rumah kami ini kolektenya sangat kecil. Itu tidak cukup hanya untuk pemanas pemanas lah.
Padahal untuk bangunan gereja itu membutuhkan pemanas yang agak tinggi karena luas. Nah, kalau pengeluaran lebih besar daripada pemasukan dan itu menjadi itu berlangsung terus-menerus, satu aja keputusan, dijual kepada pemerintah. Banyak sekali. Itu bagian dari salah satu doa saya ya, agak protes gitu Romo kepada Tuhan. Tuhan, Engkau datang mulai dari Eropa. Sekarang Eropa sangat menyedihkan. Siapa yang bisa bertanggung jawab untuk ini? Bagaimana dengan perkiraan-perkiraan atau Nostradamus mengatakan bahwa paus ini adalah paus terakhir? Apa yang Tuhan mau untuk ini? Itu bagian daripada renungan doa-doa saya yang pada saat saya mendoakan untuk Eropa. Sedih banget Romo, beneran sedih. Apakah ini yang Engkau mau Tuhan? Nggak tahu, tapi cuman paus, bagaimana kalau nanti setelah ini paus ini nggak ada, meninggal, tidak, saya tidak tahu apakah itu ramalan itu terjadi, karena memang ramalan itu benar-benar terjadi waktu Pope yang ditembak segala macam. Jadi apa yang Tuhan inginkan dari Katolik Apostolik ini? Memang saya sedih loh Romo, benar-benar sedih, apalagi benar-benar sedih dalam arti kata. Ini bagaimana? Apakah ini kehendak Allah? Ataukah ini memang kesalahan manusia itu sendiri? Tetapi kalau lihat dari Asia, itu benar-benar berubah, Romo. Dari Asia, begitu banyaknya kelahiran-kelahiran baru. Katolik Apostolik itu. Roma Katolik itu benar-benar hidup. Benar. Afrika sekarang udah mulai hidup. Itu hiburannya. Kalau Amerika orangnya kan agama nomor 2, bukan nomor pertama untuk mereka. Jadi kalau perdebatan agama, pasti begitulah, buat apa lu itu kan tidak priority gitu ya. Itu memang budaya mereka, kita nggak bisa memaksakan. Tapi untuk Eropa ini, iya nggak ada ini. Itu salah satu. Tuhan bisa lakukan apa saja, itu yang saya tahu. Itu terkadang renungan saya sampai sedih sekali, terus terang aja. Lahir dari Eropa dan sekarang sudah mulai mati pelan-pelan, istilah kasarnya gitu. Masa seperti itu gitu, itu sedih Romo, benar-benar. Kalau saya sendiri membaca berbeda. Ini yang optimisme saya. Sekarang itu kan dunia Eropa adalah dunia tempat orang berimigrasi. Iya. Berimigrasi dari Afrika, dari Asia. Dan Afrika dan Asia ini punya basis kebatinan. Eropa tidak punya basis kebatinan. Oh, kebatinan. Yang semedi itu orang Afrika dan Asia. Yang percaya akan dunia kehidupan baru. Kita boleh dikatakan dunia atas itu Asia, Afrika. Dan ketika ada ekspansi dari Asia dan Afrika ke Eropa, dengan bertambahnya jumlah orang itu, maka orang akan bisa saling mempengaruhi. Pasti akan mempengaruhi. Saya beri contoh saja. Di sini ada kan KKI. KKI itu yakni kelompok keluarga Indonesia. Katolik Indonesia. Komunitas Katolik Indonesia, Rom. Saya lupa lagi. Nah, itulah. Komunitas Katolik Indonesia. Lalu baru-baru minggu lalu mereka itu mengadakan Natalan bersama untuk orang-orang yang tidak bisa merayakan Natal bersama. Itu ada kelompok Karitas, lalu orang yang tinggal bapak atau mama sendiri. Nah, itu bergabung. Dan itu mendatangkan sukacita yang besar untuk mereka. Karena kalau mereka tinggal di rumah saja,
itu seperti hari-hari yang lalu. Biasa, tetapi ketika mereka berkumpul, ada suasana Natal, lalu mereka, iya ya, ada Yesus, itu bagus sekali. Saya senang. Kalau itu dibuat, ada satu keluarga, akhirnya dia bilang, minggu depan ada misa nggak ya? Ada keluarga daerah Afrika. Minggu depan ada misa nggak ya? Lalu tanyalah sama pastor yang ada di situ, dan dia datang ke gereja. Itu kan bagus. Apakah ada misa di rumah-rumah seperti Romo datengin panti jompo atau seperti Romo kan di Indonesia, di Jakarta yang saya tahu biasa aja kan, Romo datang ke panti jompo, panti asuhan, tugas misa gitu. Ada beberapa, ada yang tidak. Kadang-kadang tergantung pada pemimpinnya. Kemarin ada suster yang cerita sama saya, dia membantu di rumah Pati Jompo, boleh dikatakan itu. Ketika pastor yang memulai itu membuat, maka selalu ada misa. Kemudian pastor itu meninggal, lalu diserahkan pada awam yang masih mau ada misa. Jadi ada ruangan khusus untuk misa. Kemudian ganti lagi pemimpin pada orang yang apa namanya nih? Ya kalau mau misa silakan. Kalau tidak misa nggak apa-apa, begitu. Nah, bebas. Yang sekarang ini dia sangat tidak memperhatikan. Akhirnya sangat tidak memperhatikan kebutuhan rohani. Nah, ruangan yang selalu dipakai untuk misa akhirnya dijadikan tempat untuk pameran. Pameran dan untuk barang-barang corona gitu loh. Kan waktu corona ini jadi tidak ada misa. Nah, karena tidak ada misa, ruangan itu digunakan untuk tempat penampungan orang-orang sakit. Kemudian setelah corona ini berlalu, tempat itu dijadikan semacam museum dan disisakan seimprit saja untuk berdoa. Jadi dia bilang, kalau mau berdoa silakan berdoa, ada tempatnya. Tetapi dari segi kegunaan tidak berguna kalau ruangan yang besar ini dipakai sekali seminggu untuk berdoa, sedangkan hari-hari yang lain tidak berguna. Itu yang kita Ini terjadi di perjuangkan, ya. Masjid. Ya. Sedih ya Romo? Jadi sangat fungsional. Sebagai Romo dari Indonesia, Romo pasti sedih. Karena tidak ditemukan itu di sini ya. Iya. Awal-awal saya merasa bahwa semacam saya tidak berguna di sini. Karena saya berpikir kalau saya di Indonesia pasti saya bisa lebih berguna. Iya. Tapi itu tadi, makanya tadi ketika beserta para penyelenggaraan ilahi, Tuhan akan menyertai, bahwa Tuhan yang secara tidak langsung Tuhan yang mengajak kita, itu menjadi refleksi saya juga. Kita pindah ke Belanda yuk, ngeramein. Ayo. Ada kelompok kita pasti jadi rame deh. Tiap minggu kita ayo kita ketemu, coming gitu ya. Iya, ini bagus sekali. Ini kan misalnya banyak juga orang Filipina di sini yang mereka buat. Jadi iya, ada selagi harapan. ada Filipina pasti hidup ya. Di sana benar-benar Filipin. Karena yuk tinggal di Belanda yuk. Aku juga bisa ngelukis. Jadi pegang itu panti jompo dah. Boleh. Ayo. Siap berangkat nih, gospel. Yuk. Selamanya tapi di sana. Apa kalau dapat suami sekalian? Pasti dapat. Sedih ya, tapi ya teman-teman, dengan ceritanya Romo Ferdi ini, masukkanlah dari bagian-bagian doa-doa kita mengenai keadaan yang sangat memprihatinkan di benua Eropa. Ini nggak Belanda aja, Prancis juga sama, siapapun juga sama. Tetapi ya itulah, semoga penyelenggaraan ilahinya Tuhan memberikan kebaikan dan tetap ada.
Kecuali di Vatikan kali Roma ya, atau Roma nggak tahu deh. Kalau Roma yang dalam, karena banyak pastor-pastor sekolah kan di sana ya, jadi ya rame, bener nggak? Ya, Roma baru ke Jerman, kapan ke Romanya nih? Kamu kalau ke Vatikan kasih tidak tahu. tahu ya, aku ada banyak, aku kasih tahu Romo Herod di sana ya. Kamu tinggal di biara dia. Oh, adik. Kami juga punya biara. CSSR di mana ya? Dia via Merulana. Oh, itu di sentral. Gampang. Ya ke sana Roma. Terus ke tempat Paulus ya. Saya mau ke tempat lain, tidak mau ke Roma lagi. Roma kan udah. Udah ke Paulus juga? Udah. Kan jalan kaki itu kami. Sekitar 20 Hebat menit deh. dari rumah kami. Oh, dari Santo Paulus yang keluar air itu? Iya. Bunda Marinya Revelation. Mother of Revelation. Romo kepengennya kemana? Praha belum? Praha. Mungkin tahun ini saya mau ke arah barat dulu. Ke Praha, anak-anak Yesus. 2 tahun depan kepingin ke arah timur. Aten? Yunani nggak ada apa-apa. Cuman Mungkin sejarah doang. kan kemarin kan ke ini. Luxembourg sama Swiss. Swiss keren, hanya mahal. Kemana? Zeus? Apa? Luxembourg. Switzerland. Swiss mah bagus. Ke tempat itu di Berg. Dan nggak boleh ngomong. Silent. Swiss. Di mall aja nggak boleh ngomong, coba. Kayak di Jepang. Marahin. Oke. Jadi tambahan doa ya untuk Eropa yang sangat miris keadaannya. Dan semoga juga Pope sekarang ini tetap kuat dan bertahan karena sakitnya. Dan ada Saya malah berharap dia pensiun. Mbak Luki nggak ada ya? Nggak ada. Dan ada penggantinya, Mo. Penggantinya belum tentu ada. Kalau yang terakhir katanya, kita lihat aja ntar. Tolong terakhir gimana dong nasib kita? Justru saya ini tidak mau ke Roma. Dibicarain. Takut dipilih jadi paus. Amin dong. Rek? Oke, terima kasih untuk semua ya. Reki. Silakan ditutup sama Reki. Ya, terima kasih Romo. Pertemuan hari ini ternyata membuka lembaran baru kita untuk menjalani tahun 2023 yang sudah pasti akan menambah iman kita, dan kita juga mulai peduli akan kerajaan Allah tersebar di seluruh dunia. Kita saling menunjang pengalaman seri saudara-saudari sekalian, justru memperkuat iman saya juga. Terima kasih Romo atas tema yang diberikan pada hari ini. Mohon doa penutup dan berkat Romo untuk kita bawa dalam kehidupan kita seminggu kemudian. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau memberikan kehidupan pada kami yang terus berlangsung dan terus Engkau perbaharui. Kami yakin dengan berkat-Mu, dengan roh yang Engkau berikan pada kami akan berusaha untuk menjadi lebih baik dari hari ke hari. Berkatilah niat-niat baik kami ini, berkatilah kami pribadi, keluarga kami, semua orang yang akan terlibat dalam niat-niat baik kami ini. Semoga apa yang Kau berikan pada kami dapat kami kembangkan dan kami bagikan pada sesama. Terlebih iman kami akan Dikau. Kami mohon pula Engkau memberkati semua orang yang tidak menyukai kami, yang menjadi tantangan hidup kami.
Kami juga berdoa untuk gereja dimanapun berada. Semoga karya penebusan-Mu menjadi terang untuk kehidupan kami setiap pribadi. Nama-Mu kami muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Tuhan serta-Mu Dan serta-Mu juga. Semoga kita sekalian, keluarga kita, semua orang yang kita doakan, kita janjikan doa, membutuhkan doa kita. Perjalanan hidup kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 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 Makasih Romo Ferdi.